Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syaibul Gozi dari kelas 21C akan mempresentasikan tentang analisis sistem informasi dalam meningkatkan efisiensi penjadwal dan pelatihan Satpam pada outsourcing Satpam berbasis website. Pada bab pertama, pendahuluan latar belakang perusahaan outsourcing yang bergerak di bidang penyediaan tenaga keamanan dalam operasional efisien penjadwalan dan pelatihan Satpam menjadi hal yang sangat krusial. Sistem manual yang selama ini digunakan memiliki beberapa kekurangan, seperti kesalahan penjadwal, ketidakefisien dalam alokasi tenaga kerja, keterlambatan dalam pelatihan Satpam. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan keamanan yang tersedia. Kemudian, identifikasi masalah. Yang pertama, kesalahan dalam penjadwalan Satpam yang disebabkan oleh sistem manual. Yang kedua, keterlambatan pelatihan Satpam yang berdampak pada kompetensi. Yang ketiga, kurangnya efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Kemudian, batasan masalah. Yang pertama, sistem pelatihan. Fokus penelitian adalah pada efisiensi pelaksanaan pelatihan menggunakan sistem informasi. Kedua, penjadwalan penelitian hanya akan menganalisis penggunaan sistem informasi dalam meningkatkan keefisien penjadwal. Yang ketiga, sistem yang dibahas penelitian ini terbatas pada penggunaan software manajemen SDM yang fokus pada pelatihan dan penjadwalan. Kemudian, perumusan masalah. Bagaimana penerapan sistem informasi dapat meningkatkan keefisien penjadwalan Satpam? Bagaimana sistem informasi dapat membantu mempercepat proses pelatihan Satpam? Dan bagaimana dampak penggunaan sistem informasi terdapat kualitas layanan keamanan yang tersedia? Tujuan dan manfaat penelitian. Kali ini di tahap tujuan dulu. Yang pertama, menganalisis bagaimana sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi penjadwalan Satpam. Yang kedua, mengidentifikasi peranan sistem informasi dalam mempercepat pelayanan Satpam. Yang ketiga, mengevaluasi dampak pengurangan sistem informasi terhadap kualitas layanan keamanan. Kemudian manfaatnya. Bagi perusahaan, dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing. Kedua, bagi dunia akademik menjadi referensi bagi penelitian sejenis. Tiga, bagi masyarakat mendapatkan layanan keamanan yang berkualitas. Dan di bab 2, landasan teori. Tinjauan pustaka. Pelaksanaan outsourcing pada Badan Usaha Jasa Pengamanan atau BUJP oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Suharti dan Wagiman yang mengkaji pengawasan tenaga kerja outsourcing di sekitar keamanan, pelindungan tenaga kerja security terhadap hak pendataan di dalam kontak oleh Muhammad Yasid Nasution yang membahas aspek hukum dalam kontrak kerja outsourcing. Penelitian terkait dalam era efisien sistem informasi dan manajemen pelatihan Satpam telah banyak dilakukan studi. Salah satu studinya dari Robi Hevados dalam jurnal penerapan perlindungan hukum atas status ketenaga kerjaan Satuan Pengamanan atau Satpam. Outsourcing menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dalam membutuhkan sistem yang lebih efektif untuk menjamin keefisien dan perlindungan hukum. Kemudian yang ketiga, bab 3, metodologi penelitian. Di ini teknik pengumpulan data. Observasi meliputi pengamatan langsung terhadap sistem penjadwalan dan pelatihan Satpam yang berjalan. Wawancara, melakukan wawancara manajemen dan Satpam untuk mendapatkan gambaran yang lebih untuk mengenai permasalahan yang dihadapi. Kemudian studi pustaka, mengkaji literatur dan jurnal-jurnal terkait untuk memperkuat landasan teori dalam penelitian ini. Kemudian model pengembangan. Penelitian ini menggunakan model pengembangan sistem informasi berbasis SDLC, System Developer Life Cycle. Model ini dipilih karena memiliki tahapan yang jelas dalam pengembangan sistem informasi, melalui dari perancangan, analisis, desain, implementasi, hingga pemeliharaan. Kemudian kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada hipotesis bahwa penggunaan sistem informasi terintegratif dapat mengurangi kesalahan dan penjadwalan
dan mempercepat proses pelatihan. Dengan demikian akan mencapai efisien operasional yang lebih baik. Nah, kemudian ada metode koefisien kerangka penelitian. Di bab 4 juga ada hasil dan pembahasan resultnya. Di bab 5 ada kesimpulan dan saran. Sekian dan terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.